Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali kita di serial Jejak Rasul di episode yang ke-29 hari ini. Rasulullah SAW sudah kembali ke Makkah dengan mendapatkan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Pada saat itu Fatimah, bibi beliau, janda Abu Thalib, sudah masuk Islam. Begitu pula putri beliau, Ummu Hani, saudara dari Ali dan Ja'far. Tapi suaminya Ummu Hani yang namanya Hubairah itu belum tersentuh oleh risalah Tauhid. Tapi walaupun demikian, dia senang saja menyambut Rasulullah SAW untuk bertamu ke rumahnya, tidak ada problem. Bahkan di rumah itu, anggota keluarganya yang beragama Islam seringkali melakukan sholat berjamaah. Tentu kita memahami situasi ini dalam konteks Islam sedang tumbuh dan belum sempurna lagi syariatnya. Nantinya orang-orang yang berlainan agama tidak diperbolehkan untuk menikah. Umat Islam hanya diperbolehkan menikah dengan kaum muslimin sendiri. Jadi dalam Islam ada hal-hal yang memang eksklusif, utamanya dalam hal akidah dan hubungan pernikahan serta waris dan turunan-turunannya. Allah mengatakan, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Wanita-wanita muslimah itu tidak halal bagi orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik itu pun tidak halal bagi wanita muslimah. Satu malam Fatimah dan Ummu Hani mengundang Rasulullah untuk ke rumah mereka. Beliau menerima tawaran itu, kemudian mereka diimami oleh Rasulullah SAW untuk salat, dan Rasulullah tidur sejenak di rumah itu. Ketika malam makin larut, Rasulullah kemudian bangkit dan pergi ke masjid, karena beliau senang sekali mengunjungi Ka'bah di malam hari. Ketika Rasul sedang di masjid, beliau pun terkantuk lalu tidur di dekat Hijr Ismail. Kata Rasulullah SAW, ketika aku sedang tidur di Hijr, Jibril datang padaku dan mengusikku dengan kakinya. Maka aku terduduk tegap. Setelah dilihat oleh Rasulullah tidak ada apa-apa, Rasulullah baring kembali. Lalu datang lagi untuk kedua kalinya. Dan begitu juga. Dan ketiga kalinya, Jibril mengangkat Rasulullah SAW. Lalu aku bangkit dan berdiri di sampingnya, kata Nabi. Jibril kemudian mengajak Rasulullah ke pintu masjid. Di sana sudah ada seekor binatang putih. Seperti digambarkan Rasulullah itu, seperti peranakan antara kuda dengan keledai, tapi punya sayap di sisi tempat menggerakkan kakinya itu. Binatang ini langkahnya sejauh mata memandang, kata Nabi. Nabi pun naik ke atas binatang itu yang namanya kita kenal sebagai burak. Burak itu semakna dengan kilat, barkun. Jadi Nabi menaiki burak sementara malaikat menunjukkan jalan. Burak ini membawa Rasulullah ke arah utara Yathrib, ke Khaybar, sampailah di Yerusalem, di Palestina. Kemudian di situ bertemulah Nabi dengan para nabi-nabi terdahulu. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa dan lainnya. Lalu beliau pun sholat di sana. Ketika Rasulullah sholat, para nabi ini mengikutinya menjadi makmum di belakang. Setelah itu Rasulullah pun diberikan dua bejana gitu, dua cawan. Yang satu isinya anggur, wine, yang satu isinya susu. Lalu dipilih oleh Rasulullah susu dan beliau minum. Kata Jibril, engkau telah diberi petunjuk kepada jalan yang benar, wahai Nabi, dan engkau juga sudah memberikan teladan kepada umatmu. Maka wahai Muhammad, anggur itu terlarang bagi umatmu. Nah, jadi itulah kita tidak boleh minum khamar, minuman keras. Dari Masjidil Aqsa, beliau kemudian dinaikkan ke langit. Perjalanan ini masyhur kita kenal karena dimaktub di dalam Al-Quran di surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya, agar diperlihatkan kepada sang hamba itu sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini dimulai dengan tasbih yang fungsinya tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala
kemustahilan. Allah itu tidak ada baginya yang mustahil. Maka kalau hanya memperjalankan seorang nabi, ya kita mesti catat ya ini memperjalankan nabi. Jadi nabi itu objek yang pasif. Allah lah yang melakukan semua hal itu kepada Rasulullah SAW. Jadi bagi Allah apa yang tidak mungkin, biasa saja bagi zat yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya untuk memperjalankan sang hamba, sang nabi ini dari satu tempat yang mestinya ditempuh dengan perjalanan 1 bulan dalam waktu yang sangat singkat. Karena Allah bahkan tidak membutuhkan waktu. Waktu itu tidak relevan bagi Allah. Kemudian Nabi pun mi'raj, naik ke langit. Dari Masjidil Aqsa itu mengendarai burak, lalu ke atas bersama Jibril alaihissalam yang pada saat itu menampakkan wujud aslinya. Ini kita bisa lihat di surah An-Najm ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan pada kesempatan lain Nabi melihat kembali utusan itu, yakni Jibril, inda sidratil muntaha, sampai nanti di sidratil muntaha. Jadi ini sebuah perjalanan lintas dimensi yang melampaui sekat-sekat ruang, waktu dan bentuk-bentuk material, bentuk-bentuk lahiriah, lalu melintasi 7 lapis langit. Di sana bertemu lagi dengan para nabi yang tadinya sholat bersama beliau di Yerusalem. Sekarang penampilannya tentu lain lagi pada Rasul ini. Tadinya di bumi nampak seperti manusia biasa. Sekarang dalam wujud ruhani pula. Nah, beliau menceritakan tentang Yusuf. Kata Rasulullah, wajah Yusuf itu seperti cahaya rembulan saat purnama. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan tampannya Nabi Yusuf itu tidak kurang dari, kalau dihimpunkan ketampanan orang saat ini, setengahnya itu milik Nabi Yusuf. Dan Nabi juga menyebutkan lagi betapa gagahnya Harun misalnya. Nah, banyak hal yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada saat naik itu. Rasul berkata pula misalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa sekeping anak panah dari surga lebih baik dari segala yang ada di bawah matahari dan tempat terbit serta tenggelamnya. Kalau wanita surga dinampakkan pada penduduk bumi, maka ruang antara langit dan bumi itu akan dipenuhi cahaya dan keharumannya. Tamasya Nabi di alam spiritual ini wajar saja, mengingat Rasulullah itu memang adalah puncak dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi misalnya, Rasul mengatakan bahwa aku adalah nabi ketika Adam masih dalam bentuk antara air dan tanah liat. Jadi penamaan Allah kepada beliau sebagai Muhammad itu bahkan sudah ada sebelum manusia ada. Takdir untuk Rasulullah SAW menjadi nabi sudah ada sebelum Adam diciptakan. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi mengatakan bahwa Nabi Adam itu dulu berwasiat kepada Nabi Syeds bahwa kalau engkau menyebut-nyebut nama Allah, engkau sertakan pula lah nama Muhammad. Karena Nabi Adam melihat di surga, di pilar-pilar surga, di tumbuhan tuba pada daun-daunnya, di dahi para malaikat di antara kedua matanya, di kalung-kalung yang ada pada leher bidadari surga. Jika dituliskan nama Allah, maka berdampinganlah tulisan Muhammad itu di sana. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tabrani yang didapatkan dari Imam Qatadah, dikatakan bahwa Nabi menyebutkan bahwa akulah Nabi yang paling pertama diciptakan dan paling terakhir diutus. Makanya Nabi Isa itu mengabarkan kehadiran Nabi Muhammad. Dia katakan, ya Bani Israel, aku ini adalah Rasul bagi kalian. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku membenarkan hukum Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku mengabarkan kepada kalian akan datang nabi nanti setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka puncak Mi'raj Nabi sampailah di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha menurut Imam At-Tabari itu berakar pada singgasana, pada arash. Itulah puncak pengetahuan setiap orang yang berpengetahuan, baik Rasul maupun malaikat. Sesuatu di atas Sidratul Muntaha itu lagi tak ada yang tahu. Semuanya itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sidratul Muntaha ini bisa kita kacakan sebagai puncak semesta. Dan Jibril pada saat itu tampak di hadapan beliau dalam segenap kemegahan malaikatnya, seperti saat pertama kali dia diciptakan. Kita tahu Jibril ini adalah yang disifatkan oleh Allah syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia adalah Rasulun Amin. Dia adalah utusan Allah yang sangat terpercaya. Dia memiliki 600 sayap, kata Rasulullah SAW. Yang kalau kita ingin bayangkan betapa besarnya Jibril itu,
ketika kaum Nabi Lut itu dihancurkan. Maka bumi Sodom itu diambil oleh Jibril dengan ujung sayapnya. Jadi Jibril punya 600 sayap, salah satu sayapnya itu mengambil ujung sayapnya itu mengambil bumi itu, lalu diremasnya dan dibalikkannya bagian atas ke bawah. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atasnya jadi bagian bawah, dibalikkan begitu buminya. Dalam surah An-Najm digambarkan kejadian ini, yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya ia, Rasulullah itu, telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Menurut tafsir At-Tabari, cahaya ilahi turun meliputi Sidratul Muntaha, juga meliputi segala sesuatu yang ada di sisinya. Mata Nabi itu menatap tanpa berkedip dan tanpa berpaling. Nah, mungkin ini jawaban dari doa Rasulullah SAW ketika beliau dirundung di Taif. Beliau mengatakan, aku berlindung kepada cahaya keridhaanmu ya Allah. Dan inilah Rasul mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna yang denotatif. Cahaya sebenar-benar cahaya. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi menerima perintah salat. Dan tidak tanggung-tanggung, itu 50 kali dalam sehari semalam bagi umat beliau. Kemudian beliau menerima wahyu yang berisi ajaran pokok Islam. Itulah yang kita temukan di akhir surah Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Quran yang diturunkan oleh Tuhannya. Begitu pula orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka pun beriman kepada Al-Quran itu. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun Rasul dengan yang lainnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Lalu mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, sungguh kepada Engkaulah kami akan kembali. Jadi sikap orang beriman itu sangat berbeda dengan sikap sebagian ahlul kitab yang diliputi oleh kesombongan dan kebanggaan kaum, kebanggaan rasial. Mereka itu membeda-bedakan Nabi. Padahal Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak penting apa rasnya, karena segala macam ras, suku, dan banyak hal yang kita bangga-banggakan ini adalah status-status kefanaan, status-status duniawi, status yang bukan status sejati kita. Seorang manusia itu yang dinilai adalah ruhnya, dan itulah esensi manusia, bukan pada kulit-kulit luarnya. Kemudian Rasulullah dan Jibril pun turun melintasi 7 langit secepat mereka naik tadi. Saat aku kembali, aku melewati Musa. Jadi Nabi melihat banyak Rasul ya. Misalnya ketika melihat Nabi Ibrahim, dia katakan itu adalah orang yang paling mirip dengan Nabi kalian ini. Ketika melihat Musa ini, Rasulullah menggambarkan beliau seperti salah seorang sahabat. Gambaran Nabi Isa misalnya disebutkan beliau seperti Urwah bin Mas'ud wajahnya. Dan kalau Nabi Musa ini digambarkan Nabi dia berkulit agak gelap, kemudian besar dan berotot, kemudian tegap, serta rambutnya panjang. Musa memang adalah Nabi yang sangat perkasa, dan kalimullah ini menemui Nabi SAW. Beliau berbicara dulunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala di balik tabir, sedangkan Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha mendapatkan cahaya ilahiyah di sana. Dan ini adalah kehormatan yang lebih besar lagi daripada yang pernah didapatkan oleh Musa alaihissalam. Kata Musa, apa yang diwajibkan Tuhan kepada engkau? Salat. Berapa banyak? 50 kali sehari. Kata Nabi Musa, itu berat, sedangkan umatmu lemah. Kembalilah kepada Tuhan, mohonlah padanya keringanan bagi engkau dan umatmu. Maka kata Nabi, aku kembali dan memohon kepada Allah keringanan. Dikurangilah 10. Lalu kembali aku melewati Musa. Kata Musa, berapa yang sudah dikurangi Tuhan? Nah, itu dikatakan oleh Nabi ya 40. Itu masih kebanyakan. Lalu berbolak-baliklah itu sampai akhirnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari dan semalam.
Ketika bertemu lagi dengan Musa, Nabi Musa mengatakan, itu pun masih banyak wahai Muhammad. Tapi kata Nabi, aku sudah malu berulang-ulang kali menghadap Tuhanku. Tidak akan aku menghadap kepada beliau lagi. Dan demikianlah barang siapa di antara orang Islam ini yang dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat, maka diberikan bagi orang itu pahala sebanyak 50 kali sholat. Peristiwa ini sepertinya kok kayak Tuhan main-main begitu ya. Kenapa tidak diwajibkan saja 5? Kenapa harus pakai tawar-menawar? Nah, ini untuk memperlihatkan kepada kita betapa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Betapa kita sebagai umat Islam ini begitu mendapatkan keringanan. Betapa sedikitnya kewajiban kita dan betapa besarnya apabila dibandingkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak itu dengan apa yang dititahkannya kepada kita untuk menyembahnya. Berapalah waktu yang harus kita pergunakan untuk sholat 5 kali dalam sehari dan semalam itu? Mungkin 1 jam pun tidak cukup. Sementara Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam dalam sehari dan semalam. Inilah maha kasihnya Allah Subhanahu wa taala, maha sayangnya Dia kepada kita, maka banyak-banyaklah kita bersyukur. Seandainya diwajibkan 50 kali itu, kita bisa bayangkan hidup kita seperti apa. Dan bahkan dengan 50 kali sholat pun sebenarnya penghambaan kita kepada Tuhan kita pun tak akan pernah cukup untuk mengganti atau untuk membayar semua yang telah diberikannya kepada kita. Karena hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hutang eksistensi. Ini adalah hutang tertinggi. Makanya agama itu din, kata nakib alatas, seakar dengan kata dain, kata hutang. Orang kalau menyadari dengan agama ini siapa Tuhannya, maka timbullah perasaan berhutang pada dirinya. Dan utang itu adalah utang yang mutlak. Dia adalah debt of creation and existence, adalah hutang penciptaan dan hutang eksistensi. Tanpa adab kita pernah diciptakan Allah, kita tak akan eksis. Kalau kita tidak ada eksis, tidak wujud, maka apapun atribut yang kita dapati saat ini, dia juga tidak akan pernah ada. Yang ini adalah sebesar-besarnya hutang yang harus kita bayar. Bagaimana cara membayarnya? Membayarnya adalah mengembalikan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, karena kita hakikatnya adalah milik Allah seutuhnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setelah itu Nabi pun bersama Jibril turun ke Yerusalem. Kemudian balik lagi ke Mekah, melewati banyak kafilah yang sedang berjalan ke arah selatan. Sesampainya Nabi di Ka'bah, masih malam, dan Nabi kemudian balik ke rumah Ummu Hani. Dituturkan oleh Ummu Hani radhiyallahu taala anha, menjelang fajar Nabi bangunkan kami semua satu rumah. Setelah kami sholat subuh, lalu dia ceritakan kepada kami, wahai Ummu Hani, aku sholat isya tadi bersama kalian kan di lembah ini seperti yang kamu lihat. Lalu aku ini sudah ke Yerusalem loh, aku sholat di sana. Lalu aku sholat lagi subuh bersama kalian di sini. Maka Nabi pun ingin keluar saat itu. Setelah bicara begitu, Nabi kan akan pergi. Ummu Hani itu menarik jubah Rasulullah erat-erat, sampai kata Ummu Hani tersingkap perut Nabi. Beliau memohon, wahai Rasulullah, tolong jangan engkau ceritakan ini pada masyarakat. Nanti mereka akan anggap engkau pembohong, pendusta. Mereka akan menghina engkau ya Rasulullah. Begitulah rasa sayang kaum muslimin pada saat itu. Rasa sayang Ummu Hani yang tidak rela Nabi dinistakan lagi. Ini kabar terlalu ajaib. Mereka yang beriman akan langsung percaya. Bagaimana mereka tidak percaya? Rasulullah itu diutus sebagai nabi saja, itu adalah satu kabar yang sangat besar. Jadi biasa saja kalau Nabi punya keajaiban, mukjizat seperti itu. Tapi orang kafir, ini akan jadi senjata baru untuk memperolok Nabi lagi. Kata Ummu Hani, jangan ya Rasulullah, jangan ceritakan pada mereka. Tolong ya Rasulullah, kami tak mau engkau dihina-hina lagi. Tapi kata Nabi, wallahi aku akan ceritakan kepada mereka. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj ini untuk disiarkan kepada orang-orang. Dia bukan suatu rahasia dan dia bukan mimpi ya. Karena ada sebagian kalangan muslimin ini yang mengatakan itu adalah mimpi Nabi. Jadi mereka mencoba merasionalisasi hal ini dengan mengatakan bahwa Nabi itu yang berangkat adalah ruhnya. Atau Allah membuat itu semuanya di alam pikir Nabi. Enggak, kalau ini cuma mimpi ya orang juga tidak akan menentang sekeras itu. Kalau ini cuma alam pikiran Nabi yang menerawang ke sana, Nabi berangkat hanya ruhnya saja, ya orang juga tidak akan protes keras. Tapi justru karena Nabi mengatakan dia pergi ke situ dengan fisiknya, makanya orang memperolok Nabi. Dan disitulah ujian keimanan.
Kadang kita ini terlalu terpaku pada akal kita. Padahal akal itu adalah sesuatu yang punya batasan. Kata-kata akal sendiri itu seakar dengan kata ikal. Orang Arab itu dia punya ikal, tali kekang unta yang diikat-ikat itu untuk kadang diletakkan di sorbannya. Ikal itu ikatan. Akal kita itu punya ikatan, punya kaidah-kaidahnya. Dan akal kita itu tidak bisa mencerna semua hal yang tidak dibuat Allah untuk dicerna akal. Kenapa? Manusia itu terikat oleh hukum-hukum Allah. Di antara yang paling kuat mengikat manusia itu adalah hukum ruang dan hukum waktu. Jadi segala hal yang tidak menempati ruang dan waktu akan sulit bagi akal manusia untuk mencernanya. Itu sudah mutlak hukum seperti itu. Kalau sahabat-sahabat saya ajak memikirkan tentang ketiadaan, maka kita tidak akan bisa. Karena manusia juga akalnya itu terhukum oleh hukum eksistensi. Dia hanya tahu yang eksis. Kalau Allah belum menciptakan langit, bumi, dan semesta, ketika Allah saja yang ada, apakah kita bisa bayangkan? Nggak bisa akal kita. Lalu apakah kita juga bisa memaknai secara utuh sifat Allah al-awwal, yang paling awal tanpa ada permulaan, wal akhir, yang paling akhir tanpa ada kesudahan? Tidak bisa, karena kita harus punya time frame dalam pikiran kita ini. Dalam pikiran kita, dalam akal kita, akal ini hanya bisa mencerna sesuatu yang ada titik permulaannya dan ada titik kesudahannya. Tapi Maha Suci Allah yang mengilhamkan kepada akal manusia itu pemahaman tentang angka. Yang kemudian dari angka itu kita bisa tahu bahwa berapapun minus itu diurutkan ke belakang, tidak akan ketemu ujungnya. Begitu pula angka itu kalau kita teruskan ke depan, tidak akan ada kesudahannya. Itu adalah gambaran tamsil yang diberikan kepada akal manusia untuk bisa memahami keabadian. Maka Nabi pun pergi ke masjid. Beliau berangkat ke sana, beliau ceritakan tentang perjalanannya ke Palestina, ke Yerusalem, ke Al-Quds. Nah, orang-orang yang memusuhi Nabi dapat senjata tuh. Mereka kini punya satu alasan kuat untuk mengatakan Nabi gila lah, penghayal lah, tukang bohong dan sebagainya. Orang-orang Quraisy ini kan bangsa pedagang, mereka tahu bahwa perjalanan satu kafilah dari Mekah ke Suriah saja itu butuh waktu sebulan. Nah, dan pergi sebulan, kembalinya juga sebulan gitu. Jarak Mekah ke Palestina itu kurang lebih 1.500 km. Dan ini Muhammad sudah mengaku dia pergi ke sana malam hari, sebelum pagi sudah balik lagi. Maka ada yang datang ke rumah Abu Bakar. Dikatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau tahu sahabatmu sudah meracau. Kenapa? Dia katakan dia pergi ke Palestina, ke Yerusalem, ke Al-Quds, ke Masjidil Aqsa. Dia sholat di situ lalu balik lagi ke Mekah dan dia sudah hadir nih pagi ini di Ka'bah. Kata Abu Bakar, kamu bohong barangkali, bukan itu ceritanya. Benar, kata orang ini. Yakinlah itu orang sedang berkumpul di Ka'bah sekarang kalau kau tidak percaya. Nah, Muhammad sedang menceritakan perjalanannya itu dan orang-orang sedang mencemooh dia semua. Lalu kata Abu Bakar, ya kalau memang benar, so what gitu. Yang ganjilnya di mana? Kalau memang itu Nabi yang berkata, maka itu benar. Itu saja, kata Abu Bakar. Sesungguhnya kalian tahu, Nabi itu berita-berita langit datang kepadanya setiap saat, kadang malam, kadang siang. Kalau dia katakan dia pergi ke langit, lalu di mana masalahnya? Sepele betul lah yang kalian persoalkan ini, kata Abu Bakar. Dan lalu Abu Bakar pun berangkat ke masjid dan di sana di depan orang-orang dia mengulangi lagi pembenarannya itu. Katanya, kalau Nabi yang berkata, kalau Rasulullah Muhammad SAW ini yang berucap, berarti itu benar. Nah, karena sikap Abu Bakar inilah Nabi memberikan beliau gelar As-Siddiq. Artinya orang yang mempersaksikan kebenaran. Tapi bukti-bukti kemudian dinampakkan juga kepada orang-orang ini. Mereka meminta Nabi membuktikan, lalu Nabi gambarkan beberapa kafilah yang beliau temui dalam perjalanan pulang yang beliau lihat. Nah, dikatakan oleh Nabi, kafilah ini nih sedang ada di posisi ini. Nanti dia akan kira-kira tiba di Mekah itu pada saat segini gitu. Dan ternyata semua yang disebutkan Nabi itu betul. Setiap kafilah itu tiba tepat waktu dan posisinya ketika malam Nabi berisra Mi'raj itu juga benar. Nah, begitu pula rincian yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap gambaran Masjidil Aqsa itu juga sangat detail, dan setelah dikonfirmasi kepada orang yang biasa pergi ke Masjidil Aqsa, memang begitulah keadaannya.
Yang digambarkan Nabi ini kepada orang-orang di sisi Ka'bah, pada orang kafir itu hanya cerita tentang Isra. Adapun cerita tentang Mi'rajnya ke langit, Nabi tidak menceritakannya. Ini hanya dikisahkan kepada para sahabat. Sebagian yang telah beliau lihat pada malam itu, dan nantinya Nabi akan menceritakan ini secara parsial pada tahun-tahun berikutnya dari kenabian beliau, seringkali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Jadi ketika ada pertanyaan tertentu, Nabi memberikan jawabannya dengan apa yang beliau lihat ketika beliau sedang Mi'raj ke langit itu. Nah, sahabat jejak Rasul yang dimuliakan Allah, Isra itu bukan peristiwa sederhana, apalagi Mi'raj. Pada peristiwa Isra, Rasulullah menyaksikan ayat-ayat Allah yang paling besar. Pada Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah menyaksikan langit dan bumi secara jelas, bahkan beyond, lebih dari itu. Perjalanan gaib yang ditempuhnya itu mengandung makna yang dalam, makna-makna yang memiliki petunjuk dengan daya jangkau yang sangat jauh. Kisah-kisah ini diakomodasi di surah Isra dan surah An-Najm, atau surah Isra ini kita sebut juga kadang sebagai surah Bani Israel. Gambarkan di situ bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dua kiblat. Nah, ini adalah yang diinginkan dari peristiwa Isra ini, adalah gambaran kepada kita umat manusia, yakni kiblat-kiblat yang tua itu, baik Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi ini adalah imam masyriqaini wal maghribain, dua imperium besar di timur dan imperium besar di barat. Tidak ada Roma, tidak ada Persia, semua akan tunduk di bawah kenabian Muhammad SAW. Dipertemukannya beliau dengan para nabi itu adalah gambaran bahwa beliau adalah pewaris para nabi sebelumnya dan imam bagi generasi-generasi sesudahnya. Ditempatkan para nabi itu di belakang Rasulullah SAW dalam salat, dijadikan makmum bagi beliau, menggambarkan bahwa ajaran-ajaran yang terdahulu dinasakh bersama hadirnya Islam. Tidak boleh lagi ada orang yang percaya kepada nabi yang dahulu saja tanpa mengimani Muhammad SAW. Tidak boleh melaksanakan syariat yang lama lagi ketika syariat sudah disempurnakan dengan datangnya Islam. Ini adalah syiar, i'lan, pemberitahuan mengenai universalitas risalah Nabi, keabadian kepemimpinannya, kemanusiawian ajaran-ajarannya, dan kesesuaian ajaran ini nanti dalam berbagai ruang dan waktu. Peristiwa ini seperti garis pemisah begitu antara ruang sempit manusia yang suka terbatas dengan berbagai hal-hal yang parsial dan remeh-temeh, dengan universalitas dan keabadian risalahnya Muhammad SAW. Kalaulah Nabi itu hanya seorang pemuka umat atau tokoh masyarakat atau pemimpin wilayah atau pahlawan sukunya atau apalagi peletak dasar-dasar kemuliaan berbasis tribalisme, ya nggak perlu Isra Mi'raj. Tidak perlu sampai harus ada perjalanan, ada rihlah di alam malakut seperti itu. Tidak perlu ada penegasan pembaharuan hubungan bumi dan langit. Kalau Rasulullah ini orang yang ambisius, dia tidak akan bikin hal yang membuat reputasinya hilang di depan orang-orang. Pasti dia akan kumpulkan hartanya, pupuk popularitasnya. Dia akan mengambil tindakan-tindakan populis yang pasti akan diikuti orang, karena orang memang sudah suka kepada pribadi Nabi sebelum beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul. Tapi ini Allah menunjukkan betul ada alam yang sangat luas, ada semesta yang tak terjangkau oleh mata manusia, dan dari ujung ke ujung alam semesta itu sampai pula ke puncak ciptaan Allah yang namanya Sidratul Muntaha itu, nabinya adalah satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah imamuna qudwatuna nabiyuna wa rasulina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kekasih hati kita, Habibina Muhammad. Mari kita banyakkan salawat kepada beliau, apalagi di ujung-ujung Ramadan ini. Mudah-mudahan keberkahan mengalir kepada hari-hari kita, disebabkan kecintaan kita kepada Nabi adalah salah satu pembuktian bahwa kita cinta kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.